up everyone? Kembali lagi dengan Gunadi di sini. Jam 4.21 sore hari. Gue pulang latihan nge-gym di daerah Puri. Terus sekarang belum kemana sih? Nggak jelas nelfon. Iya, jadi widih, mobilnya keren. Jadi gua habis latihan habis nge-gym di daerah Puri. Sekarang ini OTW pulang sekalian buat video. Oke, hari ini gua akan ngebahas tentang rambu-rambu dalam berkendara, rambu-rambu yang ada di jalan raya gitu. Simple. Rambu-rambu jalan raya itu menurut gue tuh nggak susah, udah sangat jelas, cuman kurang diperhatikan saja. Sama pengendara kurang diperhatikan, dan sama pembuatnya, sama pemerintah kurang diperhatikan juga. Apanya kurang diperhatikan? Biasanya letaknya yang kurang diperhatikan sama pemerintah, karena letaknya terkadang suka membingungkan, dan terkadang letaknya itu suka nggak kelihatan. Contohnya ada rambu, cuma di sana ada banyak pohon dan rambunya ketutupan pohon. Nah, itu tuh yang harus diperhatikan gitu. Ada beberapa jenis rambu lalu lintas. Salah satunya adalah rambu larangan, dan ada juga rambu penunjuk jalan. Rambu penunjuk jalan itu tuh kayak yang kalau misalkan belok kiri arahnya ke Jakarta, belok kanan ke Bogor, misalkan kayak gitu, atau enggak exit tol, itu bisa dibilang sebagai rambu penunjuk jalan. Kalau rambu larangan, simple, kita sering lihat dilarang stop, dilarang parkir. Itu yang paling kita sering lihat di jalanan. Ada juga stop sign, nih gambarnya. Ada yang tahu nggak kira-kira stop sign ini artinya untuk apa? Stop sign ini artinya adalah setiap kali di persimpangan yang ada stop sign, tulisan stop berwarna merah berbentuk persegi 4 atau lingkaran, itu artinya kita at least harus berhenti sekitar 3-5 detik dan untuk melihat kanan kiri. Dan misalkan kalau di kanan kiri kita ada mobil, kita harus memberi mobil itu jalan duluan karena dia memiliki right of way. Nah, apa sih right of way? Oke, contohnya begini. Bentar. Di sini yang memiliki right of way sebenarnya adalah yang jalan dari belakang. Nah, jadi otomatis sebenarnya yang putar balik itu harus mengalah dengan yang sedang jalan di jalurnya, yang jalan lurus gitu. Biasanya di persimpangan right of way itu biasanya berlaku kalau misalkan ada gang keluar dan di jalan besar itu. Misalkan ada keluar gang ke jalan utama, arteri gitu. Nah, yang memiliki right of way adalah yang di jalan utamanya, bukan yang keluar. Otomatis yang keluar ini harus stop at least 3-5 detik untuk melihat kondisi sekitarnya. Memungkinkan enggak dia untuk join ke jalan arteri, jalan besar seperti ini itu. Nah, kalau kayak gini salah dianya. Kalau menurut gua kayak gini harusnya dia menunggu di sebelah sana biar nggak ngeblok arus lalu lintas gitu. Nah, ini larang parkir, simple, artinya nggak boleh parkir. Terus ada juga dilarang stop sampai rambu berikutnya. Apa sih maksudnya larang stop sampai rambu berikutnya? Oke, simple. Ini rambu stop, artinya sepanjang jalan ini nggak boleh ada yang stop kecuali darurat gitu, sampai rambu berikutnya. Nah, ini adalah rambu persimpangan. Perboden, persimpangan kayak gini, persimpangan artinya. Udah gitu
ada rambu-rambu apa lagi ya biasa. Oh ya, zebra cross, penyeberangan. Nah, ada juga, bisa nggak ya marka jalan tuh disebut rambu-rambu? Gue kurang paham juga. Marka jalan, ada beberapa tipe marka jalan. Satu garis solid lurus, satu lagi garis putus-putus, satu lagi garis kuning dua lurus. Biasanya ada di yang ada di satu jalur maju, satu jalur ke sini. Biasa kayak gitu. Ada juga yang modelnya itu, maaf ini salah gua, harusnya gua stop dulu kayak gitu. Ada juga modelnya di satu sisinya putus-putus, di satu sisinya garis solid. Artinya apa? Dari garis solid itu nggak boleh mendahului. Dari garis putus-putus itu boleh mendahului. Itu. Biasanya rambu-rambu kayak gini ada di jalan-jalan pegunungan yang hanya dua jalur, satu jalur ke depan, satu jalur lagi berlawanan. Dan biasanya itu bergantian garis putus-putus dan solidnya itu. Gitu. Atau enggak garis solid lurus biasa aja, biasanya di pegunungan juga, atau di jalan dan tanpa separator. Nah, biasanya garis-garis lurus solid ini itu untuk menjaga pengemudi agar nggak menyelip, terutama pada blind spot gitu. Nggak banyak yang gua akan jelasin, yang gua akan jelasin adalah umum-umum aja gitu loh. Oh ya, dan juga di jalur yang memiliki 3 lajur, ini untuk semua kendaraan lebih universal. Jalur lambat, jalur tengah, jalur tengah dan jalur cepat. Sebenarnya yang kita harus lakukan adalah kalau kita lagi menyelip, boleh kita ambil lajur 3 ke lajur paling kanan, jalur cepat. Tapi sebenarnya setelah itu harus kembali lagi ke jalur tengah, jalur 2. Kenapa? Karena di jalur 3 adalah khusus untuk mendahului gitu. Cuman apa yang terjadi di Indonesia, orang lambat jalur kanan, dan saat dikasih dim atau high beam nggak mau minggir, otomatis kita harus menyelip dari sebelah kiri atau bahkan jalur lambat gitu. Kalau misalkan di perempatan, di semuanya ada stop sign, apa yang harus kita lakukan? Oke, pertama, di jalan raya yang ada flyover dan join arteri, yang harus mengalah yang mana? Yang harus mengalah adalah yang di arteri. Yang di arteri harus pindah ke jalur, misalnya 3 jalur, pindah ke jalur 2, biar yang join di arteri itu bisa masuk ke lajur 1 gitu. Kenapa? Karena dia sudah lihat dari jauh, sedangkan yang join dia nggak bisa lihat karena posisinya menyerong. Dan kadang-kadang spion pun nggak akan bisa sampai lihat karena kan spion itu lurus ke belakang, sedangkan yang jalur sini kan dia lurus, jadi berjauhan, jadi nggak bisa kelihatan. Jadi otomatis yang melihat yang di jalur utama harus pindah ke lajur 2. Ada juga speed limit. Nah, ini suka salah kaprah di Indonesia. Speed limit adalah batas kecepatan, bukan berarti boleh pelan, bukan berarti boleh lebih cepat. Speed limit adalah batas kecepatan. Biasanya speed limit di setiap negara adalah plus minus 10% toleransinya gitu. Jadi speed limit itu biasa ada logonya. Kalau misalnya di Indonesia itu ada yang merah itu batas maksimal, yang biru itu batas maksimum, batas minimum. Cuman kalau misalkan speed limit cuma ada warna merahnya doang, misalnya 100 warna merah, itu tandanya batas kecepatan 100, minimal 100, maksimum 100, dan plus enggak, maksudnya batas kecepatan ada 100 plus minus 10%. 100 adalah 10 gitu. Atau enggak terkadang plus minus 10% atau plus minus 10 km. Di Indonesia
kurangnya rambu-rambu speed limit adalah membuat kebingungan setiap pengendara motor baik pun mobil. Tidak ada aturan pasti berapa kecepatannya, dan kita jadi nggak tahu di sini itu kecepatannya berapa minimal maksimalnya. Nah kalau kayak gini harusnya kita jalan terus, dia yang harus berhenti, bukan begini caranya. Karena kita yang memiliki right of way. Begitu. Balik lagi ke speed limit. Rambu-rambu speed limit di Indonesia itu kurang menurut gua. Jadi baik pengendara motor maupun mobil nggak tahu speednya itu berapa. Jadi kalau misalkan kita ngebut jalanan, ya kita bisa mungkin saya bisa mengalibikan loh nggak ada rambu-rambunya kok, speed limitnya berapa gitu loh. Jadi lebih gimana, abu-abu jadinya peraturannya kalau tentang speed limit menurut gua. Gue belum pernah buka undang-undang atau sumber manapun tentang speed limit, cuman ini adalah menurut gue. Jadi ini kayak gue berbicara ini kayak spontan aja gitu loh, karena itu yang menurut gue rasakan speed limitnya itu loh. Memang oke, tinggal kembali ke manusianya sendiri maksimumnya berapa, kira-kira wajarnya berapa, kayak jalan seperti ini wajarnya berapa dan jalan seperti itu berapa. Tapi dengan adanya speed limit itu bisa menyamakan semua pikiran pengguna jalan. Contohnya kalau gue jalan kayak gini, jalan 60 belum tentu loh bagi orang lain. Belum tentu bagi orang lain itu 60 itu pelan, tapi menurut gue 60 itu pelan. Gue jalan 100 belum tentu bagi orang lain 100 itu cepat. Jadi menurut orang lain 100 itu pelan. Karena kecepat atau lambat itu relatif, kayak perempuan cantik atau jelek itu relatif gitu. Enggak, perempuan cantik itu relatif, tapi kalau jelek sudah mutlak ya bercandanya. Ya seperti itulah kurang lebih. Nah, biasanya rambu-rambu itu dikeluarkan oleh Dishub, Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dishub DKI biasanya itu yang mengeluarkan rambu-rambu. Ada biasanya ada stikernya Dishub DKI gitu loh. Gua rasa video gua sekian dulu sampai sini. Semoga video ini bisa mengedukasi teman-teman, bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman tentang rambu di jalan. Tolong dibenarkan jika ada salah di komen bawah. Jadi kita bisa sharing di video ini, karena sharing itu baik juga kan ya, tapi tanpa ada emosi tetap. Jadi kita tetap harus sharing, saling membenarkan, bukannya menggurui, bukannya malah dengan emosi, tapi sharing. Okay, don't forget to like, share, and subscribe, and then follow my Instagram gunadi_, and then leave comment below and correct me if I'm wrong. I'll see you on the next one. Bye bye.